Jadi, hari ini sesuai dengan tema kita nih webinar, kita akan kupas tuntas keuntungan jasa instalasi kabel di bawah laut nih bersama PT Zumar Daya Hutama, teman-teman. Nah, mungkin kita mulai dulu nih ya teman-teman, dalam beberapa tahun terakhir permintaan akan sumber, daya energi ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Salah satu layanannya adalah instalasi kabel di bawah laut yang menawarkan sejumlah keuntungan yang signifikan nih teman-teman. Nah, apa aja sih keuntungannya? Nah, webinar hari ini akan membahas mengenai keuntungan jasa instalasi kabel di bawah laut bersama PT Zumar Daya Hutama dengan proyeknya yang saat ini sedang listing di platform Bijer, yakni Sukuk Mudarabah Jasa Penggantian Kabel Laut 35 pada webinar ini dengan tema kupas tuntas keuntungan jasa instalasi kabel di bawah laut. Nah, hari ini kita udah mendatangkan direkturnya PT Zumar Daya Hutama, yaitu ada Pak Sandi Okta Anugraha nih. Halo, selamat sore Pak Sandi. Selamat sore. Ya, gimana Pak kabarnya nih? Teman-teman Bijaria nih udah pada antusias banget ya dari tadi nungguin Pak Sandi. Nah, Pak, mungkin bisa perkenalan dulu nih Pak dari Pak Sandi nih selaku Direktur Utama di PT Zumar Daya Hutama ya Pak ya. Mungkin pengalamannya Pak Sandi pernah di mana aja gitu Pak sebelum menjelajahi proyek jasa instalasi kabel di bawah laut ini Pak. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Sandi Okta Anugraha. Saya Direktur Utama di Sumber Daya Utama. Untuk di Zumar sendiri, kami spesialis. Kita kebanyakan proyeknya di instalasi kabel laut. Kemudian kita punya 3 core business ya. Yang pertama kita di installation panel ya, electrical panel. Yang kedua di project. Nah, projectnya ini di kabel laut. Yang ketiga kita di telekomunikasi. Kita ada pekerjaan FTTH. Nah, lokasi kita ada di 3 tempat ya, di Surabaya saat ini, di Makassar, sama di project ini di Bogor, di Gunung Putri. Begitu Mbak Anya. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Sandi. Jadi sebelum menjelajahi proyek jasa instalasi kabel di bawah laut ini juga Pak Sandi sebelumnya memang pernah di beberapa proyek lainnya ya Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin boleh diceritakan ya Pak mengenai PT Zumar Daya Hutama ini bergerak di bidang apa, kemudian bagaimana sih Pak bisnis modelnya itu Pak? Silahkan Pak Sandi. Oke, Zumar ini tadi yang sebagian sudah kami sampaikan ya. Pertama, kita punya 3 core bisnis ya. Bisnis yang pertama, kita mengerjakan electrical panel ya. Jadi kita ada ME, ada fabrikasi, ada machining dari core bisnisnya. Kemudian dari electrical ini kita membuat instalasi panel listrik ya. Kita supply ke perusahaan-perusahaan pembuat atau manufacturing trafo. Kemudian kita juga supply untuk electrical panel juga. Nah, yang kedua kita di project sendiri ada beberapa ya, mulai dari instalasi kabel laut, kemudian ada fabrikasi atau turunannya. Kita juga ada automation ya, kita membuat mesin. Nah, mesin-mesin kita yang di instalasi kabel laut ini sendiri juga mesin yang kita produksi sendiri, kita fabrikasi sendiri di workshop kita. Dan yang ketiga, kita juga di telekomunikasi, kita di FTTH ya, fiber home to home untuk proses instalasinya. Yang saat ini yang sedang jalan itu ada di Makassar. Itu 3 core business dari kami. Nah, untuk bisnis modelnya di kita ini proses untuk instalasinya mulai dari awal sampai selesai kita end to end ya. End to end kita bisa mengerjakan sendiri mulai dari pre-lay survey, kemudian beberapa tahapan mulai dari pre-lay survey, dokumen engineering analisis sampai di pengerjaan lainnya, kita end to end bisa kita lakukan. Bahkan kita untuk survei sendiri, misalkan ada survei batimetri atau survei yang lain kita pecah pun kita bisa melakukan.
Itu mungkin, Mbak. Oke, baik, terima kasih penjelasannya, Pak Sandi. Jadi semua proyek-proyek yang dikelola oleh, PT Zumar ini memang dari awal sampai akhir itu memang, dijalankan sendiri ya, Pak, oleh PT Zumar gitu ya? Ya, kita mulai dari fabrikasi, preparation, sampai instalasi, kita eh, kerjakan sendiri, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak penjelasannya. Nah, ini menarik banget ya teman-teman Bijarian nih, teman-teman Bijarian bisa langsung, cek proyeknya, PT Zumar yang sedang, listing di platform Bijar nih, bisa langsung, scan barcode di sini, atau mungkin yang punya aplikasinya bisa langsung buka aja, yang belum punya bisa download aplikasinya di Google Play Store atau App Store nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya, kemudian apa saja jenis proyek mekanikal terbesar yang pernah Pak Sandi tangani? Kemudian mungkin boleh diceritakan ya Pak kisah suksesnya Pak Sandi nih yang berhasil menyelesaikan, proyek mekanikal tersebut gitu ya Pak. Silakan Pak. Oke, proyek yang terbesar sampai saat ini itu kita di tahun kemarin ya baru selesai, alhamdulillah. Itu proyek di Palembang Bangka. Itu 150 kafe untuk laying pekerjaan dari Palembang menuju ke Bangka. Prosesnya ada kemunduran ya dari yang 9 bulan yang ditargetkan menjadi 1 tahun 6 bulan. Nilai proyeknya 79,4 M ya, 79,4 M ini alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sudah energis juga. Listrik juga sudah mulai masuk di sana dengan berbagai dinamikanya ya, karena untuk kesulitan proyek cukup cukup sulit karena di proyek yang kemarin itu secara kondisi di alam, kondisi alam itu gampang sekali berubah ya. Jadi kita melakukan beberapa kali metode termasuk upgrade di mesin kita sendiri. Nah, alhamdulillah karena kita semua mesinnya kita buat sendiri, beberapa kendala bisa kita selesaikan juga di lapangan. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Pak Sandi. Jadi, kondisi alam juga mempengaruhi gitu ya Pak ya kinerja dalam, Sangat. oke oke, baik Pak. Kemudian Pak, proyek terbesar tadi itu, sudah berapa persen Pak atau memang sudah selesai? Oh, sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Oke, teman-teman Bijarian mungkin ada yang mau bertanya bisa dituliskan juga nih di kolom Q&A ya, nanti akan Pak Sandi jawab juga nih teman-teman, bisa langsung diisi aja dan jangan lupa juga isi kolom absensi ya teman-teman. Nah, linknya itu ada di kolom chat nih teman-teman, bisa langsung isi aja karena nanti dari Bijar nih punya hadiah menarik nih buat teman-teman Bijarian, jadi tunggu aja sampai akhir nih webinarnya. Nanti kita di akhir webinar akan bagi-bagi voucher menarik nih buat teman-teman Bijarian. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Proyek yang akan dikerjakan, itu adalah kan, yang listing di platform Bijar itu, merupakan pemasangan kabel di dalam laut ya, Pak. Mungkin boleh diceritakan nih bagaimana cara Pak Sandi memastikan keselamatan dan keamanan dalam pekerjaan layanan mekanikal dan elektrikal tersebut, Pak? Oke, yang pertama untuk proses di instalasinya. Untuk dari segi pengalaman ini adalah proyek kedua di tempat yang sama ya kita melakukan proyeknya. Proyek saat ini di proyek di Pertamina Hulu Energi yang ini merupakan proyek kedua. Jadi secara kondisi di lapangan kita sudah cukup menguasai ya karena kita sudah pernah di area lokasi yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda karena kemarin 10 km yang saat ini kita 33 km. Yang kedua, dari segi payment ya, kita anggap payment ini harus diamankan juga. Nah, kalau kita lihat kondisi dari customer ini track-nya sangat bagus ya. Jadi pengalaman dari kita kemarin pun pembayaran juga on time dan sesuai dengan apa yang dikontrakkan ya sebelumnya. Kemudian untuk dari segi safety kita tahu sendiri dari customer ini menstandarkan safety yang luar biasa. Bahkan hari ini pun kita sedang meeting. Jadi sebelum proses untuk kita laying itu ada meeting namanya meeting hazard ya untuk ini dari semua komponen yang terlibat di proyek ini ikut langsung dalam meeting ya 3 hari 2 malam kita meeting di Serpong ya
untuk memastikan semua potensi-potensi safety yang ada. Nah, setelah ini selesai, nanti ada lagi beberapa kondisi untuk memastikan kondisi safety yang ada. Kemudian di project ini juga ketika kita bekerja, ada pengurusan field entry point ya, field entry permit ya, atau paspor ya, istilahnya kita masuk ke area itu tidak bisa langsung masuk karena kita harus submit dokumen-dokumen termasuk medical check up yang terbaru ya, medical check up, kemudian ada basic si survival untuk trainingnya. Jadi setelah itu kita submit, akan direview yang menentukan kita bisa masuk sebagai member untuk di offshore atau tidak. Nah itu jadi kalau insya Allah kalau kita sudah melewati proses itu dari segi safety baik di project maupun di kondisi di lapangan, insya Allah sudah bisa kita antisipasi lah. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Sandi. Jadi di proyek ini keamanan dan keselamatannya pun memang sudah terjamin ya Pak ya, memang diperhatikan gitu semuanya dipertimbangkan ya Pak ya, sesuai prosedur proyek pekerjaannya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke oke, teman-teman Bijarian nih, langsung aja nih buka, di sini di sebelah kanan saya ini akan langsung menuju ke proyeknya, Sukuk Zumar ya yang sedang, listing di platform Bijar nih teman-teman bisa langsung aja, scan di sini. Ini akan langsung menuju ke aplikasinya bagi yang punya aplikasi, kalau tidak juga bisa langsung ke websitenya, langsung menuju ke, proyek, PT Zumar yang sedang listing di platform Bijar. Oke Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Berapa lama kekuatan ketahanan kabel dalam laut tersebut, Pak? Dan apakah diperlukan perawatan agar kabel tersebut kuat ya, ketahanannya itu, Pak? Oke, kalau dari standar instalasi kabel laut di regulasi ya, menurut aturan ya di PM 129 tahun 2016 itu dijelaskan bahwa kabel laut ini memiliki umur 30 tahun ya. Jadi rusak tidak rusak memang harus diperbarui atau di replace ya. Baik itu rusak atau enggak, memang secara aturan ketika kita mengajukan permit atau izin harus disetujui juga pernyataan bahwa untuk nanti setelah 30 tahun akan dilakukan penggantian. Jadi umur kabel secara regulasi atau secara aturan di Indonesia ini adalah 30 tahun. Kemudian untuk perawatan sendiri, karena kabel laut ini memang dirancang untuk tahan di dalam laut. Dia ada armoringnya, jadi berbeda dengan kabel yang di darat. Maka sebenarnya dalam kondisi 30 tahun ini tidak perlu ada maintenance kecuali repair karena kondisi kerusakan atau terkena jangkar atau terkena kecelakaan kapal atau kapal kandas dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya untuk kerusakan-kerusakan ini sudah diantisipasi pada waktu pengurusan izin prinsip bahwa dilakukan risk assessment bahwa ketika kabel dilaying itu dilakukan studi untuk potensi-potensi kejatuhan jangkar, kemudian potensi keselamatan terhadap pelayaran dan lain-lain sehingga memastikan bahwa kabel itu aman. Itu, Mbak. Oke, baik terima kasih penjelasannya Pak Sandi. Jadi, kabelnya rusak tidak rusak memang perlu perawatan ya Pak ya, tapi selama 30 tahun itu, memang, tidak perlu yang kayak perawatan rutin gitu, tapi hanya repair aja gitu ya Pak ya? Kalau repair kalau rusak aja, jadi kalau nggak ada kerusakan ya nggak perlu ada maintenance, cuman ketika sudah umurnya 30 tahun memang harus diganti. Jadi ada instalasi lagi, yang lama harus diambil, jadi tidak bisa ditinggal di bawah laut karena ada persetujuan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi memang harus diangkat. Jadi Oke, sampah jadi soalnya. ya sesuai aturan prosedurnya seperti itu gitu ya Pak ya? Ya. Oke, ini kan, PT Zumar ini udah yang kedua kali ya, Pak, ya. Nah, mungkin, dari PT Zumar ini kan dalam dua kali, pemasangan kabel itu pasti ada tantangannya ya, Pak, ya. Nah, tantangan-tantangan proyeknya itu gimana sih, Pak, cara PT Zumar ini, menanganinya? Oke, pada saat pelaksanaan proyek ya,
Kalau di pelaksanaan proyek, tantangan yang paling besar itu ya di alam ya. Jadi ketika nanti ada bad weather, persiapan kita seperti apa, nah itu yang memang harus kita siapkan. Biasanya kita untuk mengantisipasi ya, untuk meminimalis proses downtime di lokasi, kita biasanya akan ada forecast weather yang nanti kita akan dapatkan selama proses itu ya, sesuai waktu yang nanti akan kita laksanakan. Jadi kita akan eh, ada forecast weather yang kita dapatkan dari instansi terkait. Nah, di luar itu ketika tidak sesuai ya, kalau memang secara kondisi memang kita harus off, kita off dulu. Cuman untuk mengantisipasi dalam kondisi tertentu, kondisi kita saat hujan atau cuaca buruk atau anginnya di bawah eh, mungkin di bawah 20 knot atau di bawah 25 knot kita masih bisa jalan karena semua proses kita di instalasi ini kita remote ya. Jadi pada waktu hujan pun kita nggak perlu standby di luar kapal, tapi kita operasikan di dalam control room. Kita tetap bisa running selama masih bisa masuk di kondisi yang aman ya. Secara angin, ombak itu masih aman. Kalau ombaknya sampai 2 meter ya mau nggak mau memang harus off. Oke, baik, Pak. Kemudian, Pak, untuk, berapa lama, durasi pemasangan kabel tersebut, Pak? Bedanya itu kan kalau misalkan tadi seperti ada, kondisi alam gitu ya, Pak, ya. Perbedaan waktunya itu bisa tertunda berapa lama, Pak? Kalau bad weather itu maksimal kita mundur biasanya 2-3 hari. 2-3 hari. Jadi nggak mungkin lebih, ya mungkin saja, cuman jarang kita temuin kondisi bad weather itu sampai terus-menerus itu jarang sekali kita temuin ya. Jadi kalau memang 2 hari kita memang harus kondisi tidak memungkinkan untuk kerja ya kita nggak bisa kerja, nggak bisa dipaksakan karena itu terkait safety juga. Oke, jadi 2 sampai 3 hari ya, Pak, penundaan proyeknya. Kemudian, Pak, untuk, selesainya ini dari awal pemasangan kabel sampai akhir, sampai benar-benar beres gitu ya, final gitu, itu berapa lama, Pak? Kalau secara kontrak keseluruhan itu 8 bulan. Tapi untuk pelaksanaannya saja, laying di lautnya itu 35 hari. Jadi 8 bulan itu terbagi mulai dari kita survei awal, rilis survei awal, kemudian dokumen engineering, kemudian prosedur termasuk engineering, prosedur kerja, method of prosedur, kemudian sampai izin prinsip pengurusan permit itu sekitar 4 bulan. Nah, sekarang kita juga lagi proses setelah semua selesai. Kemudian kita ada preparation untuk fabrikasi equipment pendukung itu yang estimasi kita di bulan bulan ke-6 lah, bulan ke-6 kita sudah mulai berangkat. Jadi estimasi di week ketiga ini ya, week ketiga September ini kita sudah mulai harus setup di dermaga untuk instalasi atau setup equipment kita di kapal. Oke, baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Jadi, itu 8 bulan itu memang, sekalian dengan urus-urus data, dokumen, dan izin-izin dan lain-lain ya, Pak, ya? Tapi untuk Betul, pemasangannya itu hanya 35 hari, begitu, Pak? betul ya. Oke, oke. Lanjut lagi nih, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana, Pak Sandi melakukan manajemen risiko dalam proyek-proyek mekanikal dan elektrikal ini, Pak? Untuk resiko sendiri memang sudah dilakukan ya. Jadi memang secara regulasi ada namanya risk assessment ya. Risk assessment itu mulai dari resiko tentang equipment, kemudian resiko tentang kabel, kemudian resiko tentang keselamatan pekerjaan itu sudah ada prosesnya semua. Kalau dari internal kami resiko-resiko itu kita siapkan ya karena ini berbeda dengan proses project di darat. Jadi instalasi kita itu readiness-nya harus di 300% ya. Artinya ketika kita sudah siapkan equipment, sudah standby, sudah ready, secara spare kita juga harus siapkan juga. Misalkan kita ada mesin ya, mesin yang ada di dalamnya ada motor electrical motornya, kita juga harus siapkan spare-nya juga. Jadi kita siapkan satu kontainer yang isinya semua consumable kita dan semua spare part kita di dalam satu kontainer.
Jadi ketika nanti di lokasi kita ada kerusakan atau kita ada proses downtime, kita bisa antisipasi dalam waktu yang secepat mungkin. Itu kalau risk assessment sendiri untuk sebagai syarat juga sih, sebagai pengurusan izin juga. Jadi memang di pekerjaan laut ini ada risk assessment yang harus kita presentasikan, termasuk di koordinat kabel ya, koordinat kabel yang kita laying itu kita daftarkan di Pusidrosal untuk disetujui dan dipastikan bahwa area jalur kabel ini aman juga secara lingkungan hidup, kemudian secara jalur pelayaran tidak melewati jalur-jalur yang tidak diperbolehkan untuk ada instalasi kabel atau pipa. Oke, oke, baik, terima kasih Pak Sandi penjelasannya. Jadi selain keamanan dan keselamatan ketenaga kerjaannya juga lokasinya juga dipertimbangkan ya Pak ya, jalur-jalur kabelnya juga ya. Jadi memang sudah sangat aman gitu ya Pak ya. Ya. Nah, teman-teman Bijarian, tunggu apa lagi? Langsung aja nih cek proyeknya PT Zumar Daya Utama nih, langsung aja di-scan nih barcode di sebelah kanan saya, nanti akan langsung menuju ke bisnisnya, proyeknya yang sedang listing di platform Bijar nih teman-teman, atau yang belum punya aplikasinya langsung download aja di App Store atau Google Play Store. Oke, kita lanjut lagi nih Pak Sandi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin nih Pak, boleh diceritakan ya, kan kerjasama ini tuh dengan PT Vauxhall Electric ya Pak, PT Vauxhall Electric Tbk nih. Mungkin dari Pak Sandi boleh diceritakan bagaimana pengalaman PT Zumar ini dalam bekerja sama dengan perusahaan seperti PT Vauxhall Electric, kerjasama ini pertama kali atau memang pernah beberapa kali Pak? Kita ini sudah yang kemarin sebelumnya juga dengan Vauxhall juga ya. Vauxhall ini kan pabrikan kabel ya. Jadi untuk yang sebelumnya pun cukup bagus juga untuk proses di payment. Jadi untuk saat ini masih oke sih kita bekerja sama dan memang kita akan saling support ya untuk proses di project ini. Jadi kalau dari segi payment, kemudian dari segi komunikasi, ini responnya cukup cepat dan cukup bagus sih kalau dari Voxel sendiri. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya mungkin ya Pak, jadi payment-nya juga on time gitu ya Pak ya? Ya, Kalau bekerja sama yang sebelumnya itu apakah sama Pak, proyeknya itu instalasi kabel di bawah laut juga? sama. Lokasinya juga Oke, areanya hampir sama. sama ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada jaminan yang diberikan kepada para investor oleh PT Zumar Daya Utama terkait proyek jasa instalasi kabel di bawah laut ini yang bekerja sama dengan PT Vauxhall ya untuk pemasangan instalasi kabel di bawah laut untuk BUMN migas ternama di Indonesia seperti yang listing di platform Bijar saat ini Pak? Kalau jaminannya dalam seperti apa nih Mbak prosesnya kalau boleh tahu? Ya, mungkin dari imbal hasilnya nih kepada para investor Bijarian yang berinvestasi untuk proyeknya Pak Sandi. Oke, kalau dari segi pekerjaan ya, dari segi pekerjaan dan kapasitas, kalau dari kami secara kualitas kami bisa memastikan ya kondisinya. Kalau dalam kondisi masing-masing dari perusahaan, dari Pertamina, baik dari Pertamina ataupun sebagai owner project atau dari Voxel, saya pikir tadi juga kita sudah jelaskan, sudah oke semua. Kemudian kalau dari sisi kami secara internal, untuk pekerjaan di kita memang kita spesialis di kabel laut ya. Jadi beberapa proses persiapan pun kita sudah lakukan, termasuk di beberapa progres yang kita sudah lakukan, kita belum pernah ada proses kegagalan di proses lain. Jadi setiap proses pekerjaan dari method of prosedurnya kita sudah diverifikasi ya, verifikasi. Jadi sebelum proses kita submit semua dokumen dan memang sudah di approve. Nah, saat ini ketika sudah sampai di pekerjaan itu berarti kurang lebih sekitar 70% proses sudah terlampaui. Jadi yang ketiga untuk payment di project ini bukan setelah selesai dikerjakan baru dibayar, kita
ada payment by progress yang akan sangat aman sekali untuk proses pembayaran di project ini. Jadi paymentnya dibagi menjadi 8 tahap ya. Jadi paymentnya by progress. Itu mungkin cukup aman ya, Mbak. Saya pikir. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Nah, jadi buat teman-teman Bijariani nggak usah diragukan lagi ya, karena PT Zumar ini udah melalui prosedur dari awal sampai akhir untuk jasa instalasi kabel di bawah laut ini. Kemudian payment-nya pun bukan yang baru beres baru dibayar gitu ya. Jadi ini on time gitu ya. Ada pembayarannya dulu, baru pengerjaan proyeknya. Kemudian juga ini emang PT Zumar juga memang udah ahlinya gitu ya di jasa instalasi kabel bawah laut ini, teman-teman. Oke, langsung aja nih scan barcode di sebelah kanan saya, nanti akan menuju ke proyeknya PT Zumar yang sedang listing di platform Bijar nih, teman-teman. Karena proses proyeknya pun sudah 70% nih, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa nih isi absensi yang ada di kolom chat ya, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana visi dan misi PT Zumar Daya Utama dalam 5 tahun ke depan, Pak? Oke, kalau dari visi misi yang pertama memang dalam 5 tahun ke depan kami ingin menjadi leader untuk di proses instalasi bukan hanya di kabel laut tapi end to end ya, mulai dari darat kita akan coba perluas ya, bahkan sampai proses nanti di telekomunikasi sampai nanti ke user. Jadi kita nanti akan perluas sampai ke selesai sampai ke end user. Jadi ya kita nih sudah mulai ada tim development ya untuk mendesain atau merancang semua proses pembuatan mesin, kemudian teknologi kita akan upgrade lagi sesuai dengan kondisi di kita ya. Jadi kalau kita berbicara tentang teknologi ini kan selalu terupgrade ya. Nah, kami akan coba misalkan di tempat lain kita belum ada, nah kita akan coba sesuaikan alat yang kita buat ini, kita upgrade lagi sesuai dengan teknologi yang ada sehingga memudahkan dan memang jadi satu-satunya yang memang bisa jadi solusi untuk customer ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi visi misinya ya memperluas gitu ya, Pak, dan teknologinya pun bertumbuh gitu ya, Pak, Ya. diperbagus gitu ya dari tahun ke tahunnya. Oke nih, teman-teman, mungkin langsung aja yang punya pertanyaan langsung ditulis di kolom Q&A, nanti akan dijawab juga sama Pak Sandi. Nah, Pak, mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih, Pak, ya, dari saya atau mungkin nih teman-teman Bijarian juga yang mau bertanya bisa langsung aja tulis di kolom Q&A. Menurut Pak Sandi nih, kenapa sih teman-teman Bijarian ini harus ikut berinvestasi di proyeknya Sukuk PT Zumar, Pak? Silahkan Pak Sandi. Oke, yang pertama tadi sudah banyak dijelaskan bahwa secara kondisi proyek ini dalam waktu yang bisa lebih cepat dan kondisinya sudah banyak yang kita pastikan sudah firm. Jadi secara kondisi memang sudah aman sekali ya untuk proses di proyek ini. Walaupun mungkin kita baru mungkin ya untuk di proyek ini kebanyakan yang kita lihat banyak proyek-proyek yang sifatnya bukan secara spesialis ya. Semoga ini jadi membuka wawasan juga untuk teman-teman semua ya bahwa memang ada proyek seperti ini dan kita memang 100% ini yang melakukan dari lokal semua. Jadi dari kita semua yang melakukan setidaknya dengan ikut tahu ya, minimal tahu dengan Zumar ini, maka bisa disampaikan juga ke yang lain ya, bahwa di kita ini memang ada perusahaan yang biasanya kita banyak kompetitor ini dari luar, di kita sendiri. Artinya secara kondisi yang saya jelaskan dari awal tadi, saya pikir sudah cukup untuk membuat membuat teman-teman untuk bisa masuk lagi lebih dalam tentang di proyek kita.
Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Nah, jadi buat teman-teman Bijarian nih yang masih penasaran dengan apa sih jasa instalasi kabel di bawah laut ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung buka aplikasi Bijar atau buka websitenya Bijar di www.bijar.id. Nanti di situ ada proyeknya PT Zumar Daya Utama, teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung download juga prospektus bisnisnya. Di situ ada semua nih proyeknya PT Zumar, bisa dibaca ya sampai akhir, mungkin juga bisa dipahami juga nih buat teman-teman Bijarian yang belum ngerti apa itu instalasi kabel di bawah laut ya teman-teman. Oke, mungkin Pak Sandi, mengingat waktu kita juga udah sedikit lagi, mungkin terima kasih banyak atas waktunya nih Pak Sandi, sudah meluangkan waktu ya untuk sharing nih sama teman-teman Bijarian. Oke, baik, Pak Sandi, mungkin kita udah di akhir acara nih. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa ya Pak di next proyek lainnya bersama Bijar. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih Pak.